Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Yolandani dengan NIM 1915036089, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai TAM, DTPB, dan UTAUT. Langsung saja kita masuk ke pertama, yaitu apa itu TAM? Jadi, TAM ini merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi yang akan digunakan oleh pemakai. TAM dikembangkan oleh Davis et al. Berdasarkan model TRA. TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua konstruk utama ini adalah kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian. Kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian, keduanya mempunyai pengaruh ke niat perilaku. Kemudahan penggunaan persepsian mempengaruhi kegunaan persepsian. Kemudian ada konstruk-konstruk di TAM. Di sini ada 5 konstruk. Yang pertama, kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, sikap terhadap perilaku, niat perilaku, dan perilaku. Kegunaan persepsian didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjanya. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan persepsian. Kemudahan penggunaan persepsian didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha. Yang ketiga, ada sikap terhadap perilaku atau sikap menggunakan teknologi. Sikap terhadap perilaku didefinisikan oleh David et al. Sebagai perasaan-perasaan positif dan negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Yang keempat, di sini ada niat perilaku atau niat perilaku menggunakan teknologi. Niat perilaku adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang tertentu. Dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi. Perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kelebihan TAM dan kekurangan TAM. Yang pertama, kita membahas kelebihan TAM. Yang pertama, TAM merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakaian tidak mempunyai niat untuk menggunakan. Yang kedua, TAM dibangun dengan dasar teori yang sangat kuat. Yang ketiga, TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Yang keempat, kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan parsimoni, yaitu model yang sederhana tetapi valid. Setelah membahas kelebihan TAM, di sini saya akan membahas kekurangan TAM. Kekurangan TAM yang pertama, TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja tentang niat dan perilaku pemakai sistem dalam menerima sistem teknologi informasi. Kekurangan TAM yang kedua, perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak dikontrol dengan kontrol perilaku yang membatasi niat perilaku seseorang. Yang ketiga, perilaku yang diukur di TAM seharusnya adalah pemakaian atau penggunaan teknologi sesungguhnya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa itu DTPB. Jadi, DTPB ini merupakan model teori kombinasi teknologi acceptance model, yaitu TAM, dan Theory of Planned Behavior, atau TPB. Biasa disebut sebagai Decomposite Theory of Planned Behavior, atau yang disingkat DTPB. Jadi, DTPB ini menjelaskan mengenai perilaku seseorang dengan konstruksi model multidimensional. Perbedaan model DTPB dengan model TPB terletak pada faktor penentu sikap.
Pada model DTPB, sikap tidak hanya tergantung pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kecocokan. Sikap didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif, suka atau tidak suka seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Barituan 2012 mendefinisikan sikap sebagai persepsi positif atau negatif individu terhadap implementasi sistem informasi. Dalam penelitian ini, sikap didefinisikan sebagai persepsi positif atau negatif pemerintah desa dalam menerapkan sistem EVB. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa dengan menggunakan sistem informasi adalah suatu hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras untuk menggunakannya. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap untuk menggunakan suatu teknologi. Pada penelitian dilakukan oleh Hazen et al. 2003 menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap sikap. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba menguji kembali pengaruh antara persepsi kemudahan dan penggunaan sikap. Dan yang terakhir di sini, apa itu UTAUT? UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh. UTAUT menggabungkan fitur-fitur dari berhasil dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT adalah Theory of Rationate Action atau TRA. Kemudian Teknologi Acceptance Model atau TAM, Motivational Model atau MM, Theory of Planned Behavior atau TPB, Combined TAM dan TPB, Model of PC Utilization atau MPTU. UTAUT terbukti lebih berhasil dibandingkan ke-8 teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Setelah mengevaluasi ke-8 model, Venkatesh ini menemukan 7 konstruk yang tampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavioral. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance, effort expectancy, social influence, attitude toward using technology, dan lain-lain. Setelah melalui pengujian lebih lanjut, mereka menemukan 4 konstruk utama yang memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions. Sedangkan yang lain tidak signifikan sebagai determinan. Di samping itu, terdapat pula 4 moderator, yaitu gender, age, voluntariness, dan experience, yang diposisikan untuk memoderasi dampak dari 4 konstruk utama pada behavioral intention dan use behavior. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.